Ibu, bapak, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayagan, dan juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Salam sehat, semangat selalu, dan jangan lupa bahagia. Tuhan senantiasa memberkati. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 4 November tahun 2021 bersama dengan gereja kita memperingati peringatan wajib Santo Carolus Borromeus, Uskup. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala pembaruan, kuatkanlah kiranya dalam umat-Mu semangat yang menjiwai Uskupmu, Santo Carolus Borromeus. Semoga gerejamu selalu diperbarui dan semakin menyerupai Kristus, sehingga sanggup menampakkan wajah Kristus kepada dunia. Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku, para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan 10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, "Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka." Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para sahabat Yesus terkasih, betapa Tuhan Yesus sangat menyayangi manusia. Bahkan ia merelakan dirinya ada di tengah-tengah kita, menderita sengsara agar manusia mengerti cinta sejati dan akhirnya berbalik menuju kepada Allah serta diselamatkan. Sebab itulah misi utama dari kerajaan Allah, agar manusia yang jatuh dalam dosa kembali bertobat. Bahkan satu orang pun yang bertobat itu akan memberikan sukacita berlimpah karena nyatalah karya keselamatan itu. Marilah kita di dalam hidup ini membangun sikap tobat terus-menerus, bahkan mewartakan pertobatan itu terhadap saudara-saudari kita yang memerlukan sapaan khusus untuk tetap diperhatikan, dipedulikan, agar mereka mengalami kasih Allah, lalu berbalik kepadanya, dan akhirnya pun diselamatkan. Dan ingatlah, kasih, pengampunan, pertobatan oleh karena kehendak Allah untuk menyelamatkan kita, kekuatannya jauh lebih besar dan lebih agung dari segala macam kelemahan dan dosa-dosa kita. Marilah kita memilih untuk bertobat dan menanggapi panggilan Tuhan agar kita diselamatkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa membangun sikap tobat dengan taat kepada Kristus, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.